yang P. Ya, kalau yang Q nggak usah, ini kan berkaitan dengan pegawai harian bla bla bla, ini nggak usah ya. Nah ini siapa yang poin yang P di sini? Ya, nah ini dipahami betul ya teman-teman, dan juga dicari tahu alasannya kenapa Anda menentukan bahwa dia adalah dikenakan jenis pajak atau dikenakan PPh tersebut. Ya, supaya nanti kalau saya tanyain pada saat tes lisan yang berikutnya bisa tahu gitu ya, ini kenapa kok kita dikenakan jenis pajak tersebut. Ya, ini adalah datanya, data yang mau kita analisis. Nah, saya sudah mencari teman-teman. Nah, di sini mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini nih. Ya, ini sudah saya cari. Ibu udah nyari jawabannya. Ya, ini kan nanti kan seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil analisis saya terhadap transaksi yang terjadi di bulan Agustus. Ya, yang terjadi di bulan Agustus. Ini, ya ini semua nih hasil analisis saya adalah seperti ini. Nanti Anda isi kayak saya gini ya. Nama penerimanya siapa? Kemudian jenis penghasilannya apa, jumlah penghasilannya berapa, dia akan dikenakan PPh yang mana, gitu ya. Nah, semua Anda analisis sampai dengan yang Q tadi, ya. Termasuk kalau seandainya dia tidak dikenain pajak juga, nanti Anda kasih, tetap ditulis ya di sini ya, tetap ditulis. Meskipun dia nggak kena pajak, jumlah penghasilannya juga tetap diisi sama Anda semua. Meskipun nggak dikenain pajak ya, kalau jenis pajaknya dinolkan kalau memang dia tidak dikenakan pajak ya. Nah, ini sudah ada totalnya dari saya ya, ini total dari setiap kolom-kolom yang ada di tabel tersebut. Nah, tugas Anda nanti adalah mencari ya, melengkapi dari setiap kolom-kolom yang ada ini sehingga nanti totalnya sama dengan aku. Gitu ya. Nah, lalu kemudian tugas Anda juga nentuin ya mana yang masuk kategori PPh pasal 21 ya, yang tidak final, kemudian PPh pasal 21 yang final yang mana, kemudian PPh pasal 23 yang mana gitu ya, dan sebagainya ya. Berarti harus kembali ke teori ini materi perpajakan 1 ini. Nanti Anda lihat di perpajakan 1. Oke, kalau terkait dengan PPh pasal 21-nya, nah, saya kan sudah ini ya menginfokan tentang buku saku ini ya. Buku saku atau buku pedoman mengenai penghitungan PPh 21/26 dengan menerapkan tarif yang TER. Ya, ini sudah Ibu infokan di grup kelas. Jadi nanti Anda bisa melihat lebih detail di sini. Ya, untuk setiap jenis wajib pajak dengan objek pajak seperti itu akan dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif dan DPP yang mana. Ya, nanti bisa Anda lihat di teorinya. Ya, dibuka ya, dibaca lagi. Nah, kalau sudah ini dikerjain tuntas, lanjut yang berikutnya adalah, nah, kalau yang ini gini, kalau yang ini nih, ini halaman Pirotoyo, halaman 19 ya, halaman 19 ya, di buku 2 kalau nggak ya, buku 2 halaman 19 yang tabel ini teman-teman. Ini kan merupakan hasil analisis untuk seluruh jenis PPh yang terjadi di bulan Agustus. Nah, yang terjadi di bulan Agustus. Ini kan seluruh ya, seluruh pajak penghasilan atas honorarium yang terjadi di bulan Agustus. Sehingga kalau Anda perhatikan tabel tersebut, ya isinya gado-gado gitu ya. Di sini ada PPh 21 tidak final, di sini ada PPh 21 final, ada PPh pasal 23 begitu ya. Lalu kemudian di situ ada PPh pasal 26 ya, kemudian di sini ada PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, ini kan gado-gado semua nih isinya. Oke, nah tapi yang diinginkan dalam instruksi 4 ini gak cuman hanya sekedar kita menentukan, menganalisis atas seluruh jenis PPh di bulan Agustus yang terjadi. Tapi Anda juga diminta untuk
merekap atau membuat ringkasan ya khusus PPh pasal 21/26 yang terjadi di bulan Agustus. Ya, nah ini sudah saya buat nih, teman-teman ya, sudah aku cari. Nanti tinggal Anda lengkapi. Ya, Anda lengkapi di sini pastinya di bulan Agustus tersebut ada beberapa jenis pegawai atau penerima penghasilan yang masuk sebagai WP PPh pasal 21/26. Nah, nanti Anda klasifikasikan sesuai dengan sesuai dengan objek pajak yang dia peroleh. Ya, kalau yang di sini nih, yang tampilan saat ini adalah untuk mereka yang masuk kategori pegawai tetap. Nah, ini sama lah ya. Cuma yang ngebedain udah mulai muncul si Robi sama Andriawan itu resign. Nah, untuk Andriawan yang resign, ya, untuk Andriawan yang resign itu dikenakan PPh pasal 21. Ya, nanti Anda cari ya untuk yang resign itu seperti apa penghitungan PPh pasal 21-nya. Oke. Next, yang berikutnya adalah ini tampilan untuk yang tenaga kerja lepas bulanan. Ya, yang sudah saya tanyakan juga ke teman-teman. Ya, mereka tetap nggak kena pajak ya mereka ya. Ya. Terus di sini ada yang masuk kategori peserta kegiatan. Nah, ini udah aku sebutin namanya nih. Ada Olivia Agusta. Sudah saya kasih tahu berapa dia punya penghasilan kotor, lalu kemudian berapa dia punya PPh-nya juga udah saya kasih tahu. Yang masuk kategori sebagai Dewan Komisaris ya, bukan pegawai juga ini sudah tak kasih tahu. Ya, kemudian ini penerima honorarium juga udah tak kasih tahu. Oke. Lalu kemudian di sini ada Andriawan. Nah, Andriawan terima uang pesangon dibayar sekaligus. Uang pesangon yang dibayar sekaligus teman-teman, ini merupakan objek PPh pasal 21 final. Ada kata-kata dibayar sekaligus. Ya. Jadi uang pesangon yang dibayarkan sekaligus itu masuk kategori sebagai PPh final. PPh pasal 21 yang final. Maka di sini saya kasih tanda nih, final. Ya, nah ini ada kalimat final di sini. Dia merupakan objek ya, objek untuk yang final. Nah, kalau sudah dijumlahin, ya, dijumlahin berapa yang masuk ke total dari seluruh penghasilan brutonya, kemudian total dari seluruh pajaknya yang harus kita bayarkan, kita setorkan. Buku berapa ini ya? Buku 2 ya. Nah, buku 2 Anda ngerjain cuma sampai di sini aja ya untuk yang buku 2. Nah, kalau mau ngerjain lebih ya nggak apa-apa sih ya. Bu, saya pengen ngerjain sampai lebih sampai bulan-bulan berikutnya nggak apa-apa ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, Anda mau mengerjakan sampai halaman terakhir pun nggak apa-apa. Ya, silahkan kalau Anda yang punya waktu cukup luang, ya silahkan untuk ngerjain atau iseng-iseng gitu ya. Nah, iseng-isengnya sekali-kali iseng-iseng ngerjain tugas gitu ya. Nah, iseng-iseng deh. Pengen tahu nih gimana nih cara penyelesaiannya sendiri, boleh. Tapi Ibu sarankan pakai pensil dulu ya, supaya nanti kalau ada jawaban yang beda sama aku bisa disesuaikan. Oke. Ini menjadi penugasan yang wajib Anda selesaikan di instruksi 4. Setelah itu lanjut. Ya, penugasan berikutnya adalah kita diminta untuk melakukan pembayaran dan pelaporan. Prinsip kerjanya sama untuk pembayaran sama pelaporan. Ya, berarti kan Anda mesti bayar dulu. Kalau bayar kan berarti pakai SSP nih, surat setoran pajak kalau bayarnya. Nah, cuma teman-teman, karena tadi di sini ada yang sifatnya final dan tidak final, maka SSP-nya dibedain. Ya, ini untuk yang tidak final ini. SSP yang pertama kita bikin untuk PPh 21 tidak final. Ngerti ya? Bisa bedain ya, apa itu pajak final sama apa itu pajak tidak final. Ya, harus bisa ya. Oke. Next, yang berikutnya untuk PPh pasal 21 yang final, yang tadi
terkait dengan masalah pesangon dibayar sekaligus tadi itu kan final. Ya, nah nih, jadi nanti SSP-nya ada 2. Nanti pada saat Anda ngerjain di buku kerja, di buku 1 untuk pengisian SSP-nya nanti, ya jangan lupa bedain untuk SSP yang masuk kategori pembayaran PPh 21 tidak final dan yang berikutnya untuk PPh pasal 21 yang final. Oke, sekali lagi, tahu final nggak final dari mana? Udah aku kasih tahu ya. Yang final tuh yang ini nih, ini dia nih si Andriawan nih yang final. Ya, dan sini udah saya kasih tahu juga nilai daripada PPh pasal 21-nya. Tinggal Anda mencari tahu gimana caranya kok bisa muncul angka 2.600.000 buat si Andriawan. Ya, Anda cari tahu dari mana nih ketemu angka 2.600.000. Nah, cari tahunya gimana? Balik ke teori. Teorinya di mana? Udah saya kasih nih bukunya PPh pasal 21 yang pakai TER. Nah, teorinya di sini ada. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi sudah bisa ya, alur yang mau kita kerjain, sistematika yang mau kita laksanakan, udah kebayang nih kemana-kemana aja arahannya. Ya, lanjut. Setelah kita selesai melakukan pembayaran, tunggu sebentar. Kan di situ kayaknya kemana aku sudah infoin tentang NTPN-nya ya. Nah ini nih, ini NTPN-nya nih teman-teman. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang lupa. Nah ini NTPN-nya untuk bulan Agustus ada 2 ya. Ada untuk yang objek tidak final tadi sama objek yang final. Ya, NTPN-nya ada B2 nih. Dibedain antara yang final sama yang tidak final. Ini sudah ada semuanya, ini bisa di capture sama Anda silahkan ya untuk kode NTPN tersebut. Ya, balik lagi kita ke sini. Nah, kalau udah kita ngerjain ini semua, ya kan, ngerjain maksudnya udah melakukan pembayaran ya atau setoran, kan bikin bukti potong sebelumnya bikin bukti potong kan. Nah, bikin bukti potongnya menyesuaikan dengan siapa-siapa saja yang dikenakan pajak. Ya, siapa-siapa yang dikenakan pajak. Urutannya gimana, Bu? Ini kan pakai urutan ini nih, pakai urutan nomor kayak gini ya. Nah, nanti urutannya pakai urutan di sini aja, pakai urutan di tabel sini aja deh. Tunggu sebentar ya, sebentar saya yang di mau ya. Nah, salah. Nah, pakai urutan di sini aja. Ya, mana yang masuk nanti PPh pasal 21? Oh, si Wicaksana masuk PPh pasal 21 misalnya gitu. Ya, diperhitungkan dengan penghasilan tetap lainnya. Oh, berarti dia di sini berarti dia untuk PPh pasal 21 Wicaksana tidak masuk ke sini ya. Nah, ini si Wicaksana nanti kasih keterangan. Dia tidak masuk sebagai penghasilan yang dikenakan, maksud saya adalah dengan adanya penerapan tarif TER, si uang saku tersebut masuk dalam komponen penghasilan bruto. Ya, penghasilan bruto bulanannya dia. Ya, jadi nggak masuk ke sini maksudku. Ya, nah, terus balik. Nah, sekarang ke Budiman. Oh, ternyata Budiman itu adalah dikenakan PPh pasal 21. Nah, berarti nanti Anda urutannya dari sini aja. Berarti Budiman 00001 ya, dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Jadi lihat urutan di sini aja nih. Lihat urutan. Nah, saya mengurutkannya ini berdasarkan transaksi yang kita lihat di buku 1 ini. Ya kan urutannya kan ya, A kan Wicaksana, B Budiman, C Andriawan ya dan seterusnya. Jadi saya urutannya adalah seperti itu. Nah, nanti Anda pada saat membuat penomoran daripada bukti potongnya juga ikutin urutan yang kayak begitu. Ya, baik, disesuaikan kalau memang dia kalau memang dia dikenakan PPh pasal 21 baik yang final maupun yang tidak final, berarti dia harus dibuatin bukti potong. Ya, jadi sekali lagi bukti potong ini hanya dibuat bila mana wajib pajaknya dikenakan PPh. Ya, karena jenisnya PPh 21 ya berarti dikenakan PPh pasal 21. Kalau dia nggak dikenain pajak, nggak usah dibuatin bukti potong.
Sekarang konsepnya seperti itu. Ya, ini ada wicaksana. Nah, ini Ibu belum lihat lagi ya. Nah, yang penting intinya adalah disesuaikan. Ya, disesuaikan karena tidak semua nanti kita bikin bukti potong. Oke, di sini ada Olivia. Nah, nanti urutan-urutannya Anda ini ya teman-teman ya. Anda Anda sesuaikan ya urutan-urutannya ya. Ini kenapa di sini 4, kenapa di sini 5? Karena kan gini dia itu kan ini pakai peraturan yang lama. Kalau peraturan yang lama itu kan mereka yang di sini loh teman-teman. Saya mana tuh? Nah, ini pegawai tidak tetap itu kan, nah nih tenaga kerja lepas ini kan mereka kan kena pajak nih kalau pakai peraturan yang lama. Ya, nah maka urutan di sana kan 1, 2, 3, 4 ya dan seterusnya. Nah, sehingga di sini pakai urutan yang keempat ini melanjutkan daripada mereka tadi. Ya, tapi nanti ini jangan 004 ya, disesuaikan dengan yang ada di tabel sini ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan yang ada di tabel yang sudah Anda kerjain di sini nanti nomor pengurutannya. Terus apa lagi sih? Nah, ada Olivia. Oke, Olivia. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian Budiman ya, seperti ini ya. Nah, kemudian siapa meneh Ferry ya, Ferry Anggara di sini ya. Lalu kemudian ada Samking. Nah, Samking ini dia kenanya kayaknya PPh pasal 26 deh. Karena dia adalah wajib pajak luar negeri nih. Karena dia wajib pajak luar negeri, nanti Anda silang wajib pajak luar negerinya di sini. Karena kan dia masuk kategori yang PPh pasal 26 orang pribadi ya, tarifnya 20% untuk PPh pasal 26. Oke, kalau nggak punya gini, kalau berkaitan dengan PPh pasal 26 nggak masalah ya, nggak ada NPWP. Wajib pajak orang pribadi itu, wajib pajak luar negeri itu tidak wajib ber-NPWP. Ya, wajib pajak luar negeri tidak wajib ber-NPWP kecuali BUT. Ya, bentuk usaha tetap. Kalau dia bentuk usaha tetap itu wajib ber-NPWP. Ya, kalau dia adalah bentuk usaha tetap itu wajib ber-NPWP. Tapi kalau dia bukan bentuk usaha tetap atau yang kita ketahui sebagai wajib pajak luar negeri pada umumnya ya, itu dia tidak wajib bagi dia untuk memiliki NPWP. Tidak wajib ya teman-teman. Nah, kalau pengen gimana Bu? Boleh aja. Ya, kalau misalnya wajib pajak luar negeri itu pengen punya NPWP boleh aja, tapi nggak diwajibin gitu. Paham ya maksud Ibu ya? Boleh tapi nggak diwajibin. Nah, ya, nggak apa-apa kalau dia pengen mah biarin aja mau pengen, ya kan? Nah, kalau sudah selesai membuat bukti potong, terus kita ngisi SPT-nya. SPT masa PPh pasal 21 untuk bulan Agustus. Nah, ini kan agak beda sama Korteks ya. Kalau Korteks itu kan ngisinya dari induknya dulu. Korteks yang sekarang tuh isi dari induknya dulu. Ya, kayak aku kemarin ngisi Korteks tuh kayak gitu. Dari induknya dulu. Induk, terus nanti kita klik di induknya itu. Nah, apa yang kita klik, ya, itu akan menjadi lampiran yang perlu kita isi. Itu kalau Korteks prinsip kerjanya begitu. Ya, Korteks tuh kayak gitu. Jadi di induk kita nanti situ akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya di Korteks itu. Nah, kalau kita ngekliknya ya, nah gitu ya, kalau banyak yang ya, kita klik, nah itu biasanya akan muncul nih. Ya, larinya kemana tuh? Ya yang kita klik itu akan larinya ke muncul lampirannya. Nah, kalau Anda ngekliknya tidak, nggak akan muncul lampirannya. Ya, nah pada saat saya ngisi Korteks begitu tuh. Dan pada saat sosialisasi juga sama. Pengisian Korteks sama sosialisasinya isinya kayak gitu juga. Beda sama yang konven. Kalau yang konvensional ya seperti saya sekarang lagi kita kerjain ini, ngisinya dari paling belakang. Ya, halaman yang paling belakang. Sama dengan yang minggu-minggu sebelumnya yang sudah Anda kerjakan. Ini kosongin dulu, tapi masa pajak dan seterusnya harus diisi.
ya. Lalu kemudian ini diisi karena ini daftar SSP, daftar surat setoran pajaknya, teman-teman, ini wajib diisi ya. Nah, wajib diisi ini sudah ada. Ini mau di screenshot boleh, mau difoto boleh, silakan. Ya, ini. Lalu kemudian lampiran yang berikutnya, ya, ini berkaitan dengan yang final, daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 final, hanya kepada Andriawan, ya ini sudah ada. Lalu kemudian yang berikutnya adalah untuk PPh pasal 21 yang tidak final, ya tetap harus dituliskan Widayanti, Udayana, Melina, bla bla bla, ya meskipun tidak dipotong pajak begitu ya. Nah, samalah ya dengan yang kemarin-kemarin sudah Anda kerjain teman-teman begitu ya. Nah, terus yang berikutnya ditambah ini ya, ditambah apa namanya itu yang baru aja kita analisis ya kayak Wicaksana, Olivia gitu-gitu ya, yang baru kita analisis. Terus yang berikutnya adalah untuk daftar pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, ini kan juga sama nih, sama dengan yang sudah Anda lakukan di periode kemarin ya, di masa-masa kemarin ya. Pastinya PPh yang dipotong nggak sama dong seperti ini, karena kita udah nyesuaiin ya. Ini kan belum saya sesuaikan isi daripada PPh yang dipotongnya dengan yang terbaru yang sudah kita lakukan. Ya, nanti tolong disesuaikan ya teman-teman, karena kalau yang di sini tampilan saya belum saya sesuaikan ini. Ya, nanti Anda sedang sesuaikan sendiri, termasuk juga untuk penghasilan bruto dan bla 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 dan sebagainya. Kalau memang ada yang beda sama Ibu, tolong disesuaikan dengan apa yang sudah Anda kerjakan. Oke. Lanjut, kalau ini sudah selesai, ini kan lampiran yang 1721 1 Romawi ya. Nah, ini kan adalah yang lampiran paling awal nih, paling depan. Nah, kalau ini sudah selesai kita kerjain, lanjut ke induknya. Ya. Nah, ini SPT induk. SPT induk, mulai dari induk yang paling pertama, ya biasalah ya, seperti yang sudah Anda kerjain. Ya, lanjut ke objek pajaknya. Nah, objek pajaknya berarti kan disesuaikan dengan jumlah penerima penghasilannya berapa, masuk kategori penerima penghasilannya apa, kemudian brutonya berapa, PPh yang dipotongnya berapa. Nah, ini semua kan nanti ngeliat ke penghitungan yang sudah kita lakukan. Ya, di buku 2 ya, di buku 2 tadi, halaman 19 tadi. Ya. Nah, kalau sudah semua dipindahin ke sini teman-teman, ya semuanya dipindahin ke sini, disesuaikan dengan apa yang sudah Anda hitung di rekapitulasi tadi. Next, terakhir adalah mengisi induk yang kedua. Nah, di sini ada objek pajak yang final, karena ada penerima uang pesangon dibayarkan sekaligus si Andriawan tadi. Berarti sudah harus diisi nih untuk objek pajak yang final untuk si Andriawan, ya Anda isi. Lalu lampiran-lampiran apa saja yang dilampirkan, ini kalau kurang nanti tinggal dicentrang-centrang sendiri ya, lampiran-lampirannya mana saja. Lalu terakhir adalah pernyataan dan tanda tangan. Ya, seperti biasa, kalau sekarang pakai Cortex kan tanda tangan digital ya, pakai passphrase kalau nggak salah seingat Ibu ya, namanya adalah seperti itu ya, pakai tanda tangan digital yang kayak begitu. Nah, kalau dulu yang secara konvensional kan tanda tangannya harus benar-benar tanda tangan basah gitu ya, tanda tangan basah ya. Ya, seperti yang Anda lakukan pada saat praktikum itu kan yang masih konvensional. Nah, jangan lupa tanggal dan bulannya. Nah, sekali lagi tanggal dan bulan di SSP maupun SPT gitu ya teman-teman ya, ngikutin apa yang sudah tertulis di instruksi. Ya, di instruksi sudah dikasih tahu nih kapan deadline-nya kita bayar, kapan deadline-nya kita lapor. Nah, sebetulnya dengan informasi yang ada di instruksi ini sudah menjadi ya petunjuk bagi kita pada saat kita membuat surat setoran pajak maupun pada saat kita membuat SPT, ya pengisian daripada tanggal-tanggalnya, lokasinya, tempatnya, ya itu sudah ada semua di instruksi, sudah diinfokan di instruksi. Begitu. Ya, baik, itu saja yang Ibu mau sampaikan sebagai penjelasan untuk kegiatan kita selama 2 minggu
pelaksanaan pengisian instruksi 4. Ada yang mau ditanyain? Silahkan. Oke Raihan. Cukup jelas teman-teman semua? Oke Fatima. Ya, semoga bisa diterima dengan baik ya. Oke Alma Sila ya. Baik. Semoga dapat diterima dengan baik. Ibu mau balik lagi kalau gitu. Gimana caranya kita balik nih? Oh ini dia nih. Ya, baiklah. Kalau begitu tidak ada yang mau ditanyain, saya stop dulu. Ya, saya hentikan share screen-nya. Ya, ini teman-teman masih pada di kampung halaman atau sudah balik ke Depok atau ke rumahnya masing-masing ini? Kalau ibu nggak mudik dulu. Udah balik. Saya belum balik, Bu. Oh, belum balik. Ya Allah, betah amat ya. Oh, ini kita nggak mudik, sama dong. Ibu juga nggak mudik nih kita. Ya, ibu tidak mudik karena di sama saya kagak. Home sweet home ya. Rehan juga iya, sama Rehan, ibu juga nggak mudik ini. Ya, saya nggak mudik juga Bu. Oh, banyak yang nggak mudik ya. Sama ibu juga kalau di kampung ibu, kakek nenek ibu sudah nggak ada ya. Lalu kemudian dari pihak orang tuanya ibu semuanya sudah tinggalnya